Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suyanto, NIM 0570442282, Prodi Teknologi Pendidikan UPBCC Serang, Tutor Dr. Suretno Fayanto, SPD MPD. Teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Ringkasan 7 sesi utama. Sesi 1, konsep dasar dan sejarah teknologi pendidikan. Evolusi keilmuan teknologi pendidikan dari audiovisual hingga sistem instruksional. Sejarah dan evolusi. 1. Era audiovisual 1920 sampai 1950. Teknologi sebagai alat bantu mengajar fisik fokus pada media cetak, radio, dan film. 2. Pendekatan sistem 1960-an bergeser ke sistem instruksional, berkembang hingga kurikulum 1975 di Indonesia. 3. Evolusi definisi ICT 1963 sampai 2018. Dari sekedar penggunaan alat media hardware menuju studi ilmiah dan praktik etis untuk fasilitas belajar. 4. Pendekatan sistem approach, pembelajaran sebagai kesatuan komponen, tujuan materi, metode media, dan evaluasi yang berinteraksi secara sistemik. Sesi 2. Konsep dasar dan ciri pokok pendidikan jarak jauh. Karakteristik unik yang membedakan PJJ dengan pendidikan konvensional. Karakteristik PJJ. 1. Definisi PJJ. Sistem pendidikan bercirikan keterpisahan fisik antara pendidik dan peserta didik dalam ruang atau waktu. 2. Ciri pokok belajar mandiri berbasis modul. Ketergantungan media komunikasi, organisasi pendukung, dan minimnya tatap muka langsung. Teori otonom. Kemandirian mahasiswa sebagai inti penyelenggaraan PJJ, besarnya jarak transaksional tergantung dialog dan struktur. 4. Teori industrialisasi. Peters PJJ dipandang sebagai proses industri produksi dan distribusi pengetahuan secara massal dan terstandar. 5. Teori interaksi Hamburg. Komunikasi dua arah dan percakapan terpadu menjadi kunci motivasi dan keberhasilan belajar jarak jauh. Sesi 3. Urgensi dan variasi praktik PJJ. Rasionalisasi kebutuhan dan keberagaman bentuk penerapan PJJ. Mengapa PJJ diperlukan? 1. Pemerataan akses mengatasi keterbatasan geografis dan daya tampung kampus tatap muka di seluruh wilayah Indonesia. 2. Lifelong learning, memfasilitasi pekerja dan profesional yang ingin melanjutkan pendidikan tanpa meninggalkan pekerjaan. 3. Model dual mode, universitas reguler membuka kelas cyber atau online di samping di perkuliahan tatap muka konvensional. 4. Model single mode, instruksi murni PJJ seperti universitas terbuka, seluruh layanan pendidikan berbasis jarak jauh. 5. Generasi media PJJ, evolusi cetak, multimedia, radio atau TV, e-learning awal, belajar adaptif digital, dan LMS terintegrasi. Sesi 4. Fungsi teknologi pendidikan dalam PJJ. Teknologi pendidikan sebagai problem solver dalam sistem PJJ. Kawasan teknologi pendidikan. 1. Fasilitasi belajar mandiri, menyediakan struktur belajar terarah lewat media self-instruksional yang dirancang khusus untuk PJJ. 2. Peningkatan kinerja, mengoptimalkan kualitas instruksional dosen dan daya serap mahasiswa melalui proses dan sumber belajar tepat. 3. Kawasan desain dan pengembangan, merancang dan mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai kebutuhan mahasiswa PJJ. 5. Kawasan pemanfaatan dan pengelolaan, mengintegrasikan dan mengelola teknologi dalam ekosistem pembelajaran jarak jauh secara efektif. 6. Kawasan evaluasi, menilai efektivitas program, media, dan proses pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan. Sesi 5. Penggunaan media dan penelitian PJJ. 1. Tipologi media cetak, audio, video, komputer, hingga internet, masing-masing memiliki peran dalam ekosistem PJJ. 2. Prinsip seleksi media dipilih berdasar kesesuaian tujuan, karakteristik mahasiswa, ketersediaan jaringan, biaya, dan kemudahan teknis. 3. Tren penelitian,
Studi empiris menunjukkan media interaktif e-learning meningkatkan retensi dan motivasi belajar mandiri. Sesi 6, aplikasi teknologi pendidikan dalam pemecahan masalah PJJ. Solusi praktis berbasis teknologi terhadap tantangan krusial PJJ. Solusi teknologi untuk PJJ 1 mengatasi isolasi sosial, forum diskusi LMS dan video conference, memperkecil jarak transaksional distance dosen mahasiswa. 2. Mengurangi angka dropout. Analitik data mendeteksi mahasiswa pasif secara dini untuk intervensi cepat sebelum mereka putus kuliah. 3. Personalisasi belajar. Materi digital adaptif menyediakan jalur belajar alternatif sesuai kecepatan serap masing-masing individu. Sesi 7. Pengalaman memulai penyelenggaraan PJJ, aspek manajerial bagi institusi yang akan mengadopsi sistem PJJ. Memulai penyelenggaraan PJJ, 1. Perencanaan strategis, analisis kebutuhan masyarakat, kesiapan regulasi, penyiapan kurikulum khusus PJJ, dan analisis kelayakan pasar. 2. Infrastruktur awal, membangun data center, platform LMS, studio, produksi audio video, dan sistem pendaftaran daring yang reliable. 3. Kesiapan SDM, melatih dosen menjadi desainer instruksional dan tutor daring, melatih staf administrasi pelayanan akademik jarak jauh. Ringkasan 7 sesi teknologi pendidikan, 1. Konsep dasar dan sejarah, 2. Ciri pokok BJJ, 3. Urgensi dan variasi BJJ, 4. Fungsi teknologi, 5. Penggunaan media, 6. Pemecahan masalah, 7. Memulai BJJ. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.